Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Putri Almadina dengan NIM 0801 1282 227019 dari kelompok 3. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari metode numerik dengan dosen pembimbing Dr. Anita Desiani, SSI MKOM. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi interpolasi dengan metode Lagrange. Sedikit pengertian, jadi interpolasi merupakan suatu teknik matematika yang digunakan untuk menghasilkan data tambahan dalam suatu rentang dari kumpulan data yang sudah diketahui. Metode ini dapat diterapkan melalui proses pencocokan kurva atau analisis regresi yang bertujuan untuk menemukan nilai di antara data yang sudah diketahui. Jenis-jenis interpolasi melibatkan pendekatan linear, kuadratik, dan berderajat tinggi. Kelebihan interpolasi terletak pada kemampuan untuk mencari nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti fungsi linear, kuadratik, dan polinomial. Untuk interpolasi Lagrange sendiri, itu merupakan teknik interpolasi yang digunakan untuk menemukan fungsi polinomial Vx dengan derajat tertentu yang melewati sejumlah titik data yang telah diketahui. Dengan interpolasi Lagrange, kita dapat meramalkan atau memprediksi nilai di antara dua titik data atau lebih yang sudah diketahui. Kelebihan dari interpolasi Lagrange sendiri yaitu terletak pada kemampuannya untuk menentukan nilai menggunakan pendekatan fungsi seperti linear, kuadratik, dan polinomial. Berikut ini adalah persamaan interpolasi Lagrange. Nah, sehingga kita mendapatkan perumusan ekstrapolasi menggunakan interpolasi Lagrange. Nah, di sini saya mempunyai fungsi seperti yang sudah tertera di layar. Dan saya akan menjelaskan bagaimana fungsi tersebut dijalankan dalam sebuah program bahasa C. Oke, jadi di sini saya menggunakan dua tipe data file header. Pertama, include IOStream sebagai file header utama, terus saya menggunakan include CMath itu sebagai header untuk operasi matematika. Di sini using namespace std itu sebagai pendeklarasian compiler dari namespace std. Dan untuk inmain sendiri itu merupakan fungsi utama. Di sini ada float. Di sini kita mendeklarasikan variabel m, n, q, c, d, s, e, p, g, b, f, r, v, k, n, x, p. Nah, di sini pendeklarasian variabel dengan tipe data bilangan desimal. Makanya di sini saya menggunakan tipe data float. Selanjutnya ada float array dengan indeks 50, array y dengan indeks 50. Terus kita inisialisikan p dan l dengan tipe data bilangan desimal. Oke, selanjutnya ada tampilan output. Jadi di sini sebagai headline aja, eh, interpolasi, metode numerik, ada nama kelompok, dosen pembimbing, lalu tampilan fungsinya, yaitu ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penginputan dan output dari nilai variabel-variabel yang sudah kita deklarasikan tadi. Jadi di sini ada cout, masukkan nilai m, cin m. Jadi ini merupakan tampilan output dan penginputan nilai variabel m. Selanjutnya ada penginputan variabel nilai n, q, d, c, e, f, v, g, b, f, s, r, v, k. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke penginputan jumlah derajat atau nilai X. Jadi untuk cout, masukkan jumlah derajat itu merupakan tampilan output pada programnya nanti. Selanjutnya ada cin n. Jadi n ini sebagai penginputan jumlah derajat n. Selanjutnya kita masuk ke cout, add line, masukkan nilai X. Ini merupakan tampilan output pada programnya nanti. Terus masuk ke perulangan for. Integer i sama dengan 0 untuk i kurang dari sama dengan n dan i ke perulangan selanjutnya. Ini merupakan perulangan untuk iterasi. I di sini adalah variabel yang menentukan banyaknya iterasi yang akan digunakan, dan n merupakan batasan dari iterasi tersebut. Oke, selanjutnya ada cout x dengan nilai i. Di sini merupakan tampilan output nilai x pada program. Terus cin x
array I itu merupakan X di sini merupakan nilai variabel-variabel yang telah diketahui atau yang udah kita inputkan tadi. Oke, selanjutnya si out at line, di sini kita masukkan nilai derajat atau X. Jadi kita masukkan nilai derajat atau X yang akan kita cari. Dan ini sebagai tampilan output pada programnya nanti. Selanjutnya in XP, XP ini sebagai penginputan nilai derajat yang akan dicari atau yang ingin kita ketahui. Oke. Selanjutnya kita menghitung nilai fungsi fx pada setiap x. Nah, di sini kita menggunakan perulangan. Di sini ada uh, y, array i, deklarasikan fungsi kita tadi yang udah ada di PDF yang ini. Kita deklarasikan di bahasa C. Terus kita masuk ke perhitungan interpolasi Lagrange-nya. Di sini kita menggunakan for, lalu kita inisialisasikan nilai pi itu pi sama dengan 1. Terus kita masuk ke perulangan for, kita inisiasikan lagi perhitungan pi, bahwasannya pi tadi sama dengan 1, itu dikali dengan jumlah derajat dikurang dengan array J tadi yang udah kita masukin batasannya, terus dibagi dengan batasan nilai XI yang udah diketahui dikurang nilai XJ. Terus kita masuk ke Lagrange. Lagrange itu sama dengan Lagrange itu sendiri ditambah nilai pi dikali dengan variabel array tadi yang udah kita hitung di sini. Nah, selanjutnya program akan menampilkan nilai X dan nilai Y atau nilai dari array X dan nilai array Y yang udah kita tentukan tadi. Jadi kita masuk ke perulangan lagi, for, itu pengulangan untuk hasil nilai X dan Y. Oke. Berikutnya program akan menampilkan hasil interpolasi. Jadi si out at line menggunakan polinom interpolasi P dengan N tadi jumlah derajat, X dengan nilai X, XP tadi nilai X yang akan diketahui, maka hasilnya adalah perhitungan Lagrange itu sendiri. Selanjutnya kita akan run program ini. Oke, jadi untuk pengecekan pertama itu kita akan cek menggunakan angka kecil terlebih dahulu. Jadi untuk angka kecil sendiri itu kita memasukkan variabel yang udah kita deklarasikan tadi dengan satuan. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 4, 8, 9, 2, 3, 1. Nah, di sini masukkan jumlah derajat kita mau jumlah derajatnya berapa, misalkan 3. Nah, untuk batasan nilai X itu sendiri, untuk X0 itu 0,1, X1-nya 0,2, X3 X2 0,3, untuk X3 sendiri 0,4. Nah, di sini masukkan nilai derajat atau X yang ingin kita ketahui dari batasan-batasan yang udah kita inputkan tadi, misalkan 1. Nah, kita akan mendapatkan nilai untuk X 0,1, maka Y akan menghasilkan nilai 2,2003 dan untuk X 0,2 Y akan menghasilkan nilai 2,0032. Untuk X 0,3 maka Y akan menghasilkan nilai 1,98795 dan untuk X 0,4 Y akan menghasilkan nilai X,8773. Nah, menggunakan polinom interpolasi dengan derajat 3 dengan nilai X sama dengan 1, maka hasilnya 67,7361. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di aplikasi. Apakah hasilnya sesuai atau ada perbedaan? Oke, kita cek dulu. Untuk 0,1, Y bernilai 2,20003. Untuk di titik 0,2, Y bernilai 2,032, 1,98795. Oke. Untuk 0,4, 2,87773. Estimate the function for X-nya tadi sama dengan 1 yang akan kita cari. Selanjutnya kita calculate, kita hitung. Oke, jadi di aplikasi dia menghasilkan nilai sebesar 67,7352 dan di program kita tadi menghasilkan nilai 67,7336.
Ini menandakan terdapat selisih antara perhitungan program dan aplikasi, yaitu sebesar selisihnya 0,009. Oke. Selanjutnya, oke. Selanjutnya kita akan menghitung eh, program lagi dengan variabel angka besar atau angka puluhan. Pertama, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 15, 12, 18, 10, 12, 12, 11, 13, 14. Oke, derajatnya kita samain aja 3. Untuk batasan X-nya tadi kita samain 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Oke, masukkan nilai derajat atau X yang ingin diketahui itu 1. Nah, di sini interpolasi polinom interpolasi dengan derajat 3 dengan nilai X sama dengan 1, hasilnya itu min 47,3952. Kita lakukan pengecekan lagi di aplikasi atau di web. 3,76157. 3,76157. Untuk ini min 1,1419. Tuh, 18984. Oke. 1,45322. Kita pengecekan untuk X sama dengan 1 lagi. Oke, kita kalkulasikan. Oke, jadi di aplikasi itu menghasilkan nilai min 47,3949, sedangkan di program kita itu menghasilkan nilai min 47,3952. Jadi di sini terdapat selisih lagi sebesar 0,003. Hal ini menandakan program ini sudah cukup baik, karena selisih yang tidak terlalu besar lagi. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap campuran angka besar untuk variabel campuran, yaitu angka besar dan angka kecil. Oke, angka programnya kita inputkan lagi dan nilai variabelnya dengan angka kecil dan angka besar. 12, seri 12, 14, 18, 19, 20, 2, 5, 8, 9, 14, 22, 25, 32, 8. Di sini kita samain lagi jumlah derajat 3 untuk batasan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nilai X sama dengan 1. Program akan menghasilkan nilai sebesar 1,31399,74. Kita lakukan pengecekan lagi di aplikasi. Oke, jadi untuk 0,1 program itu menghasilkan nilai sebesar 55,7027. Selanjutnya di 0,2 itu ada 60,3971. Untuk 0,3 itu 40,1935. Dan untuk 0,4 sendiri itu menghasilkan nilai sebesar 21,26. Kita cari lagi untuk function for X sama dengan 1. Kita hitung.
Oke, jadi di program itu menghasilkan nilai sebesar 1,1399,74 di aplikasi, terus di program itu menghasilkan nilai 1.399,74. Jadi dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa program dan aplikasi itu memiliki hasil yang sama. Artinya program sudah baik karena menghasilkan hasil yang sama. Untuk variabel campuran yaitu angka kecil dan angka besar. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.